Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang artritis reumatoid. Menurut WHO, lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Seiring bertambahnya usia, lansia akan mengalami beberapa perubahan-perubahan dalam berbagai sistem. Proses perubahan tersebut dapat menyebabkan penurunan pada fungsi otot dan jaringan lain yang ada hubungannya dengan timbulnya beberapa golongan nyeri pada sendi. Gangguan muskuloskeletal yang sering dialami oleh lansia diantaranya adalah rheumatoid arthritis, yang dapat menyebabkan lansia mengalami hambatan mobilitas fisik. Menurut karakteristik umur, yang lebih banyak mengalami rheumatoid arthritis adalah umur di atas 60 tahun, yaitu sebesar 18,5%. Rheumatoid arthritis atau RA merupakan penyakit autoimun, penyakit yang terjadi pada saat tubuh diserang oleh sistem kekebalan tubuhnya sendiri, yang mengakibatkan peradangan dalam waktu yang lama. Penyakit ini menyerang persendian, biasanya mengenai banyak sendi, yang ditandai dengan radang pada membran sinovial dan struktur-struktur sendi, serta atrofi otot dan penipisan tulang. Membran sinovial di sini adalah jaringan ikat khusus yang melapisi sendi. Penyebab utama kelainan ini tidak diketahui. Namun, faktor pencetus terbesar adalah faktor infeksi seperti bakteri, mikoplasma, dan virus. Ada beberapa teori yang dikemukakan mengenai penyebab artritis reumatoid, yaitu yang pertama, adanya infeksi Streptococcus hemolyticus dan Streptococcus non-hemolyticus. Yang kedua, adanya gangguan endokrin. Yang ketiga adalah adanya gangguan autoimun. Yang keempat, gangguan metabolik, dan adanya faktor genetik serta faktor pemicu lainnya. Adapun gejala dari artritis reumatoid adalah yang pertama, nyeri dan kaku di persendian. Yang kedua, terjadi pembengkakan. Yang ketiga, terjadi kemerah-merahan atau radang. Yang keempat, massa otot mengecil. Dan yang kelima, otot melemah. Adapun gejala lain yang muncul adalah demam, tulang tumbuh, suara gesekan di sendi saat digerakkan, muncul benjolan pada sendi yang meradang. Patofisiologi rheumatoid arthritis. Pada rheumatoid arthritis, reaksi autoimun terutama terjadi dalam jaringan sinovial. Proses fagositosis menghasilkan enzim-enzim dalam sendi. Enzim-enzim tersebut akan memecah kolagen sehingga terjadi edema, proliferasi membran sinovial, dan akhirnya pembentukan panus. Panus akan menghancurkan tulang rawan dan akan menimbulkan erosi tulang. Akibatnya adalah menghilangnya permukaan sendi yang akan mengganggu gerak sendi. Otot akan turut terkena karena serabut otot akan mengalami perubahan degeneratif dengan menghilangnya elastisitas otot dan kekuatan kontraksi otot. Penatalaksanaan rheumatoid arthritis. Tujuan penatalaksanaan rheumatoid arthritis adalah mengurangi nyeri, mengurangi inflamasi, menghentikan kerusakan sendi, dan meningkatkan fungsi dan kemampuan mobilisasi penderita. Adapun penatalaksanaan umum pada rheumatoid arthritis antara lain, yang pertama, pemberian terapi. Pengobatan pada rheumatoid arthritis meliputi pemberian aspirin untuk mengurangi nyeri dan proses inflamasi, NSAID untuk mengurangi inflamasi, pemberian kortikosteroid sistemik untuk memperlambat destruksi sendi, dan pemberian imunosupresif terapi untuk menghambat proses autoimun. Yang kedua, pengaturan aktivitas dan istirahat.
Pada kebanyakan penderita, istirahat secara teratur merupakan hal penting untuk mengurangi gejala penyakit. Pembebatan sendi yang terkena dan pembatasan gerak yang tidak perlu akan sangat membantu dalam mengurangi progresivitas inflamasi. Namun, istirahat harus diseimbangkan dengan latihan gerak untuk tetap menjaga kekuatan otot dan pergerakan sendi. Yang ketiga, kompres panas dan dingin. Kompres panas dan dingin digunakan untuk mendapatkan efek analgesik dan relaksasi otot. Dalam hal ini, kompres hangat lebih efektif daripada kompres dingin. Yang keempat, diet. Untuk penderita rheumatoid arthritis, disarankan untuk mengatur dietnya. Diet yang disarankan yaitu asam lemak omega 3 yang terdapat dalam minyak ikan. Yang kelima adalah pembedahan. Pembedahan dilakukan apabila rheumatoid arthritis sudah mencapai tahap akhir. Bentuknya dapat berupa tindakan artrodesis untuk menstabilkan sendi, artroplasti atau total joint replacement untuk mengganti sendi. Upaya yang dilakukan untuk mencegah artritis rheumatoid adalah yang pertama, olahraga teratur dan ringan untuk mencegah fleksibilitas sendi. Pilihlah olahraga yang baik untuk pengidap artritis adalah berenang karena tidak memberikan tekanan pada sendi. Yang kedua, hindari melakukan aktivitas berlebihan dan terus-menerus yang melibatkan persendian. Yang ketiga, makan makanan yang kaya antioksidan untuk mencegah dan mengurangi peradangan sendi. Yang keempat, pertahankan diet yang sehat dan jaga berat badan ideal untuk mengurangi resiko timbulnya artritis dan mengurangi gejala pada pengidapnya. Makanan yang dianjurkan untuk penderita artritis rheumatoid. Yang pertama, ikan. Kandungan omega 3 dalam ikan tertentu seperti salmon, tuna, dan herring diyakini bisa melawan peradangan. Yang kedua, kacang kedelai. Mengandung omega 3 yang bisa melawan artritis, serta rendah lemak, tinggi protein, dan serat yang baik untuk kesehatan. Yang ketiga, minyak zaitun. Minyak jenis ini mengandung oleosental yang memiliki khasiat yang sama dengan obat antiinflamasi non-steroid untuk radang sendi. Yang keempat, brokoli. Sayur brokoli mengandung senyawa sulforaphane yang dapat mencegah atau memperlambat penyakit rheumatoid arthritis. Yang kelima, teh hijau. Teh hijau kaya akan polifenol yang dipercaya dapat mengurangi inflamasi dan memperlambat kerusakan tulang rawan, serta antioksidan lain, yaitu EGCG yang menghambat produksi molekul penyebab kerusakan sendi. Yang keenam, buah yang kaya vitamin C, seperti jeruk, anggur, dan jeruk nipis, dan yang kaya akan vitamin C diyakini dapat mencegah radang sendi. Pantangan makanan penderita artritis rheumatoid. Yang pertama, makanan yang digoreng. Yang kedua, kurangi konsumsi makanan yang dimasak dengan suhu tinggi. Yang ketiga, gula dan karbohidrat olahan. Yang keempat, produk susu. Dan yang kelima, daging merah. Perawatan lansia yang mengalami artritis rheumatoid. Penanganan yang dapat dilakukan di rumah untuk mengurangi gejala rheumatoid arthritis adalah: yang pertama, membatasi aktivitas dan beristirahat. Yang kedua, mengompres area nyeri dengan es yang dibalut kain selama 20 menit. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang mengandung omega 3 seperti ikan salmon, tuna, atau biji-bijian, serta makanan yang kaya antioksidan seperti kacang kedelai atau brokoli. Yang keempat, melibatkan herbal yang bisa dimanfaatkan sebagai obat rematik alami seperti kunyit, bawang putih, kayu manis, dan jahe dalam makanan sehari-hari. Baik, itulah tadi pembahasan materi mengenai artritis rheumatoid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.